Iya, barakallahu fiik untuk ibu yang barusan bertanya ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keyakinan kepada ibu dan keluarga atas musibah ini. Tadi ibu mengatakan sudah ikhlas, rela menerima takdir Allah yang buruk seperti itu. Disebut takdir yang buruk karena memang efeknya menyakitkan, membuat kita menderita. Bukan buruk dalam perkara ketetapan Allahnya. Tapi buruk karena efeknya kepada yang menerima musibah tersebut. Tapi ketetapan Allah dalam berikan takdir yang buruk itu pasti baik ya. Pasti baik dan pasti menguntungkan kita. Tadi yang dikhawatirkan oleh ibu hanya satu, bagaimana masa depan anak itu, ya. Tapi ibu yang Allah muliakan, kesedihan yang ibu rasakan setiap kali melihat anak seperti itu memberikan keuntungan yang tidak dialami oleh orang lain. Setiap kali sedih, setiap kali merasa iba, setiap kali hati menjerit, setiap kali itu pula dosa berguguran. Sebanyak apa dan sebesar apa? Sebanding dengan kadar kesedihan ibu yang ibu rasakan dan ibu alami. Gugurnya dosa tidak selalu sama. Kadang-kadang ibu tegar. Kadang-kadang melihat anaknya dihina oleh anak tetangga, kesedihan kita jauh lebih sedih daripada kesedihan si anak. Maka ketika sedihnya berlipat, dosa yang gugur juga berlipat. Kedua, kesabaran dari hal itu melahirkan pahala yang sangat besar. Ketiga, derajat kemuliaan ibu semakin lama semakin meningkat, semakin tinggi. Ya. Dan ini tidak dialami oleh orang tua lain yang punya anaknya normal. Bahkan normalnya anak mungkin melahirkan dosa. Karena anak-anaknya jadi nakal, membuat kesel ke orang tuanya sampai menyumpahi sumpah-sumpah yang buruk untuk kenakalan anaknya. Kan bisa begitu kan? Masalah yang dihadapi oleh ibu-ibu yang punya anak normal adalah kenakalannya. Masalah yang dihadapi oleh ibu yang punya anak yang kurang normal, kesedihannya. Sama ada masalah, cuma bentuk dan kadarnya berbeda. Jadi tetap dipupuk rasa syukur kita dan rasa sabar kita kepada Allah. Bagaimana dengan masa depan anak itu? Allah Azza wa Jalla sudah membuat garis takdir bagi seluruh makhluknya. Kita khawatir atau tidak, anak itu tetap akan menjalani kehidupan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang kita tidak ketahui. Tapi yakinlah, Allah mentakdirkan hal terbaik bagi siapapun termasuk anak-anak kita. Hal yang pasti harus disyukuri, anak kita yang cacat itu tidak mungkin terjerumus ke dalam maksiat yang dilakukan oleh orang yang melek. Oleh orang yang normal seperti biasa. Ya. Dan itu tidak menjadi tabungan dosa bagi orang tuanya. Oleh karena itulah ini satu keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang tua yang lain. Jadi yakini permantap tawakal kita kepada Allah bahwa Allah telah menggariskan jalan hidup terbaik bagi anak kita. Yang ngatur kehidupan anak kita Allah, bukan kita. Kita tidak mampu mengatur kehidupan anak kita. Kita bisa memberikan bimbingan pengarahan, tapi hanya sebatas itu. Adapun kenyataan yang terjadi yang teralami oleh anak kita nggak tahu dan kita tidak bisa menjamin. Tapi Allah yang tahu dan Allah yang menjamin. Ya. Apalagi kita mungkin sebagai orang tua lebih dahulu meninggal. Bagaimana anak kita? Yakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Terlebih hamba itu adalah hamba yang selalu didoakan oleh orang tuanya sejak kecil. Ibu sering-sering mendoakan kebaikan bagi anak dunia sampai ke akhirat nanti. Selebihnya serahkan, tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah itu yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih tenang daripada sebelumnya.